Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hana, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat, selalu bahagia dimanapun berada ya. Gimana, masih belum move on dari si dia? Ayo yang belum move on, kamu ngumpul di sini ya. Siapa tahu ada energi kamu yang kebaca di general reading kali ini. Karena general reading kali ini temanya kenapa kamu sulit move on dari dia ya. Tapi jadilah penonton yang cerdas ya, karena dalam pembacaan general ini diperuntukkan untuk umum. So energi siapa yang kebaca saya pun nggak tahu. Sebagian mungkin akan cocok, sebagian lagi mungkin tidak ya. Dan tarot juga bisa vice versa, atau energinya bisa terbolak-balik ya. Jadi dimohon bijaksana dalam menyikapi hasil readingannya nanti. Oke, tema kali ini adalah kenapa kamu sulit move on dari dia. Diulang ya. Oke, pikirkan satu nama yang sampai sekarang masih ada di pikiran kamu ya. Untuk kalian yang sudah hadir dan selalu like, selalu komen ya, kalian ucapkan terima kasih banyak atas supportnya kepada channel ini. Semoga kebaikan dan ketulusan hati kalian dibalas dengan lebih baik lagi oleh universe ya. Dan untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk kenalan sama Kak Hana ya. Jangan lupa untuk like and subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian bisa tahu saat Kak Hana upload video terbaru setiap harinya ya. Oke, jangan lupa untuk like and subscribe supaya energi kalian bisa tersampaikan dengan baik melalui koneksi kita di sini. Oke, mari kita cek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kamu masih sulit move on dari dia ya? Kenapa kamu masih sulit move on dari dia? Oke, di sini ada energi healing ya. Kemampuan penyembuhan energi alamimu adalah bagian penting dari tujuan hidup kamu ya. Kenapa kamu sulit move on dari si dia? Kenapa kamu sulit move on dari si dia? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kamu sulit move on dari si dia? Oke, di sini ada Eight of Wands, Three of Cups, Ace of Pentacles, Two of Cups. Oke, Six of Pentacles. Wow. Bottom of the deck-nya kita lihat ada apa? The Tower. Oke. Karena di sini ada The Tower ya. Pasti beberapa di antara kalian pernah mengalami satu masa di mana ada satu hal yang menyakitkan, di mana kalian mengalami The Tower ini kayak ujian yang sangat berat ya. Entah kalian mengalami semacam kebangkrutan usaha, atau kalian ditinggal oleh pasangan, nggak tahu ditinggal meninggal atau mungkin ditinggal ada sebuah perceraian atau ada sebuah pengkhianatan yang terjadi dalam hubungan asmara kalian sebelumnya ya. So ada hal yang membuat kamu benar-benar merasa hancur di sini. Ketika kamu merasa sedang berada di zona nyaman, kamu dipaksa untuk keluar dari zona nyaman kamu, dan ini membuat kamu merasa sangat-sangat kaget ya, berada di situasi seperti ini sebelumnya. Itulah kenapa di sini ada energi healing. Ya, kalian mengalami masa yang sangat sulit pada saat itu. Itulah kenapa di sini ada energi healing. Kalian sedang diproses oleh semesta, ya. Jadi kalian tuh di sini sedang berproses dalam hidup kalian, dikasih ujian yang sangat berat. Apakah kalian akan mampu untuk bisa kembali bangkit? Karena ada beberapa yang ketika menjalani sebuah ujian atau cobaan hidup ya, ada yang malah larinya ke hal-hal yang negatif ya, seperti itu.
Nah, di sini aku melihatnya kalian adalah orang-orang yang masuk dalam sesuatu yang positif. Positif dalam arti kalian mampu menyembuhkan luka batin kalian sendiri di sini. Kalian berusaha untuk mengobati luka-luka yang ada di dalam jiwa kalian ya, baik luka secara fisik ataupun mental di sini. Bahkan di sini aku melihatnya ada beberapa di antara kalian setelah mengalami The Tower ini, kalian benar-benar menjadi orang yang luar biasa. Kalian bisa kembali stabil, seimbang. Bahkan saat ini kalian punya tujuan yang sangat mulia ya. Kalian seperti ingin membantu beberapa orang untuk tercerahkan. Karena di sini kalian seperti sudah punya experience ya, pengalaman hidup yang cukup membuat kalian ini dipenuhi dengan penderitaan ini ya sebelumnya. Dan kalian sosok yang strong ya di sini. Kalian di sini menjadi sosok yang kuat, luar biasa. Bahkan di sini ada beberapa di antara kalian mungkin yang saat ini jadi seorang healer ya. Bukan cuman kalian bisa menyembuhkan luka kalian sendiri, tapi kalian di sini juga ada beberapa ya, enggak semua ya. Ada beberapa yang saat ini kalian bisa membantu permasalahan orang lain seperti itu ya. Oke, lalu kita lihat apa yang membuat kamu sulit move on dari si dia. Di sini ada Eight of Wands, ada Three of Cups, ada Ace of Pentacles, Two of Cups, dan Six of Pentacles. Sepertinya kalian memang terkoneksi ya dengan seseorang dari masa lalu. Kalian seperti sedang menunggu dan terus menunggu kabar atau komunikasi dari orang ini. Dan sepertinya yang aku lihat ya, sepertinya memang kalian akan mendapatkan kabar ini dari seseorang yang memang kalian tunggu. Menunggu sebuah komunikasi, menunggu itikat baik dari seseorang yang kalian sayang itu ya. Kalian berharap akan ada pertemuan, akan ada solusi yang bisa menyelesaikan permasalahan atau konflik yang sedang terjadi di antara kalian. Menunggu apa yang akan disampaikan oleh dia nanti pada akhirnya. Kalian gak mau berada terus di situasi yang gantung seperti ini. Kenapa di sini kalian masih sulit move on ya? Aku melihat ada beberapa di antara kalian tuh memang berusaha untuk mencari komunikasi ya, berusaha untuk menyimpan foto-foto ya atau barang kenangan dari seseorang ini gitu. Dan aku melihatnya juga sepertinya kalian masih mencari tahu juga tentang orang ini ya. Jika kalian masih terkoneksi dengan sosmednya dia, mungkin kalian stalking sosmednya mereka, sosmednya si dia gitu maksudnya. Namun jika kalian yang sudah tidak berkomunikasi ya, ada beberapa di antara kalian yang sosmed lewat channel tarot. Ada juga bahkan yang mungkin personal reading ya, untuk menanyakan situasi dia gitu. Ya, aku melihatnya kalian di sini berharap akan ada jawaban dari masa-masa yang kalian tunggu ini. Dan di sini ada Three of Cups. Sepertinya sih, memang yang aku lihat ya, kamu berharap ada pertemuan dengan dia. Mungkin kamu juga nggak muluk-muluk pertemuannya seperti apa, nggak berharap pertemuan yang romantis, yang indah. Tapi di sini ada keinginan di dalam diri kamu, mungkin walaupun sebentar aja, rasanya kamu tuh ingin mengenal orang ini atau ingin bertemu orang ini gitu. Dan di sini ada Ace of Pentacles. Kamu menyimpan rasa yang sangat besar sama orang ini. Kamu merasa masih ada sesuatu yang belum selesai dengan orang ini. Itulah kenapa ada beberapa di antara kalian yang masih menyimpan barang kenangan bersama orang ini. Kamu seperti seseorang yang ingin sekali gitu ya, mencari sebuah alasan untuk kontak dia atau untuk bertemu sama dia gitu. Kamu ingin sekali meraih dia di sini. Kalian hanya merasa dialah satu-satunya orang yang memang cocok sama kalian.
Padahal mungkin sebenarnya banyak orang yang berusaha untuk mendekati kalian, ya, yang PDKT sama kalian. Cuman di sini aku lebih ngelihatnya, buat kalian orang ini adalah satu-satunya yang kalian rasa orang inilah yang punya peran penting di dalam hidup kalian. Kalian merasa dipertemukan dengan soulmate di sini. Two of Cups. Aku nggak tahu ya. Sepertinya memang kalau secara perasaan kalian di sini terkoneksi. Karena Two of Cups ini pertanda instant chemistry itu ya, kayak kamunya memang suka, dianya juga memang suka sama kamu, ada ketertarikan di sini. Lalu di sini ada Ace of Pentacles. Kalian di sini adalah dua orang yang bisa saling berbagi, saling memberi, saling menerima satu sama lainnya. Itulah kenapa kalian merasa masih belum move on sama orang ini. Kalian merasa orang ini tuh orang yang bisa membuat kalian bahagia. Walaupun pada kenyataannya mungkin kebahagiaan bersama orang ini tuh sulit sekali untuk kalian raih. Tapi aku melihatnya, beberapa di antara kalian tuh punya pikiran seperti, kalau aku bisa hidup bersama orang ini, pasti hidup aku tuh bahagia banget. Seperti itu ya. Kalian merasa dipertemukan dengan orang ini adalah anugerah yang paling indah dalam hidup kalian. Walaupun pada kenyataannya kalian di sini masih di situasi yang abu-abu ya. Seperti itu. Oke, kita lihat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kalian masih belum move on dari si dia? Menurut Romance Angel, kenapa kalian masih belum move on dari si dia? Wow, trust. This situation is calling for you to have faith. Okay. Oh, wedding. Kenapa kalian masih belum bisa move on dari si dia? Reconciliation. Kita lihat bottom of the deck-nya ada. Oke, unrequited love. There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Oke. Di sini aku merasa ya, ada beberapa di antara teman-teman memang dealing dengan seseorang yang memang sudah mempunyai pasangan ya, atau mungkin sebaliknya kalian yang sudah punya pasangan. Namun di sini entah kenapa kalian merasa percaya, yakin kalau suatu hari nanti orang ini bakal datang untuk ngajak balikan, untuk rujuk sama kalian. Itulah kenapa kalian sulit move on dari orang ini, karena kalian merasa punya keyakinan kalau orang ini tuh akan datang lagi dalam hidup kalian. Seperti itu sih yang aku lihat ya. Mungkin ya sebelumnya memang kalian ini sulit bersama karena sama-sama di situasi yang ada ikatan pernikahan, komitmen. Atau jika kalian yang belum menikah, mungkin kalian punya rasa percaya kalau jodoh kalian ini suatu hari nanti bakal ngajakin balikan sama kalian, bakal ngajakin rujuk ya, karena di sini reconciliation. Oke. Di sini ada unrequited love. There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Bagaimana kalian akan bisa kembali? Bagaimana kalian akan bisa rujuk? Kalau di sini chemistry di antara kalian tuh tidak ada. Dalam arti kalian di sini Two of Cups, kalian mempunyai perasaan yang sama, tapi tidak ada effortnya. Mungkin si dia tidak memperjuangkan kamu, dan kamu juga sama, hanya bisa menunggu atau menerima. Kamu juga sama di sini, tidak berjuang. Jadi apalah arti cinta sejati jika dua-duanya hanya ingin saling menerima saja? Padahal keinginannya di sini adalah bisa saling memberi dan menerima ya. Two of Cups. Kalau dibilang sih ya, kalian soulmate yang kesulitan untuk mengekspresikan perasaan kalian masing-masing karena adanya ini,
salah satunya di antara kalian sudah punya pasangan. Seperti itu ya. Oke. Kita lihat lagi. Bagaimana sebenarnya perasaan si dia kepada kamu? Saat kamu tidak bisa move on dari dia, bagaimana perasaan dia kepada kamu? Kita harus tanya itu, sebab apa? Jangan sampai kamu gak move on dari si dia, tapi ternyata dianya sudah bahagia bersama seseorang yang lain. Kan kamu yang rugi, ya kan? Oke. Bagaimana perasaan si dia saat ini kepada kamu? Oke, friendship. Di sini ya, dia hanya menganggap kamu saat ini cukup sebagai teman saja. Karena apa ya? Walaupun kalian di sini soulmate, walaupun kalian punya perasaan yang sama ya, punya keinginan yang sama, pengen rujuk, tapi karena di sini ada sesuatu yang tidak bisa kalian lalui, ada batasan. Ini yang memaksa si dia pada ini hanya akan menganggap kamu sebagai persahabatan saja, ya. Oke. Kita lihat lagi. Seperti apa si dia saat ini kepada kamu? Oke, di sini ada Sacred Union ya. Ini pertanda penyatuan suci ya. So, memang saat ini hubungan kalian hanya sebagai persahabatan, atau bisa jadi berawal dari sebuah persahabatan, atau hanya bisa menjadi sahabat. Tapi di sini aku melihatnya memang saling menghormati, saling menghargai hubunganmu. Karena ya udah, daripada nanti persahabatan kalian juga rusak, ya. Jadi di sini kayak cinta tanpa syarat seperti itu. Kalian saling mencintai, tapi karena memang ada sesuatu hal yang tidak bisa membuat kalian bersama ya. So di sini kalian hanya bisa menganggap sebuah hubungan ini sebagai persahabatan, supaya kalian bisa tetap saling menghormati dan saling menghargai, supaya hubungan kalian, koneksi kalian juga tidak sampai terputus, tapi kalian masih bisa menjadi seorang sahabat di sini. Oke, lalu kita lihat apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu selama kalian tidak berkomunikasi. Oke, see, I love you before you could leave me. Dia sudah pergi meninggalkan kamu saat ini karena dia merasa takut kalau kamu meninggalkan dia duluan. Jadi sebelum kamu meninggalkan dia, karena situasi ini tadi, jadi dia yang udah ketar-ketir, dia yang udah meninggalkan kamu duluan. Apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu saat tidak berkomunikasi? Tuh, I hid who I really am from you. Dia banyak sekali rahasia yang dia tutupi dari kamu, ya. Makanya di sini dia bilang, aku menyembunyikan siapa diriku yang sebenarnya dari kamu. Apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu? I want to be more than friends. Oke. Sebenarnya yang dia inginkan adalah lebih dari sekedar teman. Makanya di sini ada keinginan dia ya, untuk bisa bersama. Dia merasa kamu adalah true love-nya dia. Dia merasa kamu adalah soulmate-nya dia. Tapi karena di sini adanya perasaan merasa tidak dicintai oleh kamu ya, atau mungkin sebaliknya, kamu yang merasa tidak dicintai sama dia karena kurangnya komunikasi ya, kurangnya attraction itu. So di sini dia pergi, kamunya juga pergi, tapi kamu nggak bisa move on. Dia juga sama jadinya nggak bisa move on karena ada sesuatu yang dirasa masih belum selesai. Makanya di sini ada reconciliation, ada keinginan kalian untuk bisa bertemu lagi, untuk bisa rujuk. Apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu? You were the best thing in my life. Dia merasa
Kamu adalah seseorang yang terbaik di dalam hidup dia. Perhatian kamu, cinta kamu, pedulinya kamu sama dia, itu sangat berbeda. Dimana dia merasakan ini hanya dari kamu, ya. I'm starting to understand our connection. Dia sepertinya saat ini sudah mulai mengerti ya tentang koneksi yang ada di antara kalian, yaitu soul connection, ya, the true love. Oke. Jadi, kenapa kalian masih belum bisa move on dari orang ini? Karena kalian merasa ada sesuatu yang belum selesai di antara kalian. Begitupun juga dengan si dia, ya. So, untuk kedepannya, mungkin nanti kita lihat di beberapa readingan selanjutnya lagi, ya. Oke, itu saja. Untuk kurang dan lebihnya, mohon dimaklumi. See you next reading, bye-bye.